Shalom, selamat pagi jemaat Gemeinde Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di pagi ini dengan harapan kita semua sehat dan kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, jika kita menginginkan berkat, maka bangunlah hidup yang rukun dan damai. Pendeta Edith Nancy Mona akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas anugerah yang indah di hari yang baru ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat tanamkan dalam hati kami, sehingga kami dapat berubah seturut dengan kehendak-Mu. Hai, dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Gemeinde Nazaret. Selamat bertemu dalam Embun Pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 yang berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema dalam kerukunan ada kekuatan dan berkat. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, kita sering kali menemukan perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, ataupun rasa saling tidak cocok, termasuk di dalam gereja ataupun di antara umat Tuhan. Perselisihan biasanya dimulai dari dua orang yang merasa tidak cocok. Mereka tidak menyelesaikan masalah mereka, tetapi mereka menjaga jarak dan kemudian mencari orang-orang yang mendukung perselisihan mereka. Dengan cara demikian, perselisihan yang terjadi semakin membesar dan berpotensi untuk menimbulkan perpecahan yang lebih besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, semestinya ketika kita mengalami perselisihan oleh karena perbedaan-perbedaan, kita harus mencari solusi, kita harus mencari titik temu sampai kita menemukan kata sepakat. Tetapi yang sering terjadi adalah kita justru membesar-besarkan masalah. Kita mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan kemudian kita saling menyalahkan dan saling menghasut. Sampai kemudian bisa tercipta kubu-kubu tertentu di dalam gereja. Jika hal ini kita lakukan, berarti kita memberi kesempatan kepada iblis untuk melakukan siasat liciknya. Saudaraku, kerukunan bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35, Yesus berkata bahwa para murid harus saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi mereka. Sebab dengan demikian orang-orang tahu bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Artinya bahwa ketika kita mengaku sebagai orang percaya, maka ciri utama kita adalah saling mengasihi. Bagaimana kita dapat mengasihi orang di luar persekutuan kita atau di luar komunitas kita, jika di dalam persekutuan kita pun kita tidak dapat mengasihi dengan baik? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perpecahan bukan hanya menimbulkan rasa sakit bagi orang yang berselisih, tetapi juga merusak nama baik Yesus sebagai kepala gereja dan juga merusak kesaksian kita sebagai orang percaya. Karena itu ketika ada potensi perpecahan di dalam gereja, marilah kita segera sikapi dengan benar, supaya perpecahan itu tidak akan melebar dan membawa kehancuran di dalam persekutuan kita. Dimanapun kita berada, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam masyarakat maupun di dalam gereja khususnya, mari kita dengan bijak menyikapi setiap potensi konflik yang terjadi, sehingga kita tidak membesar-besarkan masalah, namun kita mencari jalan keluar yang terbaik, supaya kerukunan di antara kita akan tetap terjaga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih firman pagi hari ini mengingatkan kami bahwa
Bagi kami sebagai keluarga, gereja dan juga masyarakat sangat rawan terhadap perpecahan. Karena itu beri kami hati yang peka untuk menyadari ketika potensi perpecahan mulai terjadi di dalam diri kami, supaya kami mencari jalan keluar yang terbaik, mencari solusi yang tepat, supaya kami tetap dapat menjaga kerukunan di antara kami. Di dalam nama Yesus, amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu.